belum beli tiket pesawat karena udah ada website-nya semua. Halo semuanya, Lokal Perspektif kali ini mendatangkan cewek cantik dari industri yang berbeda kali ini ya, karena kita terus-terusan mau nyari narasumber-narasumber dari perspektif yang banyak. Terus masih muda, fashionable, sangat cocok sama industrinya juga. Dia adalah, namanya siapa Kak? Aku Yuta. Yuta, manggilnya Yuta aja. Iya, Yuta aja. Manggilnya Yuta aja. Nggak pakai aja, Yuta. Jadi basic questions dulu nih Kak. Kemarin kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Aku kuliah di HI UPN Veteran Yogyakarta. HI UPN. Di kampus UPN Veteran Yogyakarta. Sekarang sedikit aja industrinya bergerak di bidang apa? Fashion. Industrinya di fashion. Jadi dari HI ke fashion, nanti kita bakal masuk ke jurusan itu tuh, ke fashion, pembahasan fashion ini. Terus habis itu mau nanya juga, bisnis ini sebenarnya di running sejak kapan? Oke. Bisnis ini sendiri sebenarnya itu adalah family business yang di start up sama ibu mertua kebetulan dari tahun 2002. Jadi benar-benar small business banget, dari karyawannya yang hanya bisa dihitung jari ya. Sekarang sampai ada kurang lebih 40 orang karyawan. 40 orang. Jadi kita ini lokasinya lagi di garmennya. Kalau kita tuh ada factory sama ada retail shop. Kalau factory kita itu di Denpasar di Jalan Pulau Alor, itu yang produksinya dari head to toe untuk pakaian balet, untuk dancewear kita di sini. Terus untuk shopnya kita ada di Bunisari Kuta dan ada di Lipo Mall Kuta. Di Lipo Mall Kuta berarti ada dua ya totalnya? Ada dua. Ya? Ada total untuk 2 retail sama produksi tapi semuanya di sini. Yap, di sini. Terus untuk ini nih untuk garmennya ini sendiri, tadi kan Kakak bilang ada 40 karyawan ya, kalau nggak salah ya. Ini semuanya lokal kah? Apa emang benar-benar ada campur tangan dari biasa investor-investor luar gitu? Kita sih untuk bisnis semua kita sendiri dari pribadi, dan untuk karyawan kita lokal semua. Jadi awalnya karena kita itu adalah bisnis yang berbeda ya, bukan untuk kayak kaos, itu teknik jahit pun berbeda. Jadi dimulai dari kita mengajarkan dulu beberapa karyawan, ada penambahan itu. Jadi kita tidak menarik karyawan yang benar-benar spesialis banget untuk di bidang ini, jadi kita ajarkan. Jadi ada trainingnya juga di awal-awal sampai mereka benar-benar bisa. Jadi ya udah, kita punya karyawan yang benar-benar dari awal sampai akhir nemenin kita sampai sekarang ini gitu. Iya betul. Dari 2022. Iya, tapi ada keluar masuk, cuma nggak sering sih. Rata-rata itu karyawan yang benar-benar bantu kita dari awal. Tapi sebenarnya alasan kan jurusan HI, ya kan? Jurusan HI itu kita highlight dulu pertama nih, jurusan HI. Sekarang industrinya ke fashion, balet. Ada basic knowledge di fashion sebelumnya? Selain OOTD-an gitu-gitu? Nggak ada basic knowledge ya. Terus kenapa berani mengambil kayak decision buat oke, aku juga ikutan nyemplung dari sini? Jadi karena balik lagi aku bilang di awal itu dimulai dari mama mertua dulu, dari mama. Berarti eksternal faktor dulu ya, karena support mama, dari mama. Karena mama buat baju balet itu benar-benar balik yang basic, yang gimnastik, yang leotard, yang sama hampir mirip dengan one piece-nya bikini. Nah, dimulai dari situ, dimulai dari sepatu. Akhirnya karena berhubung dulu aku sempat kerja di perusahaan Prancis di fashion industry juga di bikini, tapi akhirnya karena suami bilang, waktu itu sih belum suami istri ya, masih pacaran. Tapi ada lah. Aku butuh bantuan nih untuk ngembangin gimana ya, karena dia berhubung laki-laki, dia megang untuk di marketing, di manajemennya. Secara tekniknya beda ya. Secara fashion tuh kan butuh detail, butuh warna yang tidak dimengerti, yang cuma wanita yang tahu kan. Akhirnya aku masuk, oh lucu nih, akhirnya dimulai dari kita generasi penerusnya mama, kita buat apa sih trending yang baru, apa sih yang bisa kita pakai nih lagi yang baru, apa sih yang bisa kita impor dari luar, apa sih tren-tren fashion untuk balet khususnya terbaru ini gitu. Jadi kita kembangkan, akhirnya suka nih, karena emang kita suka di bagian fashion sih, suka terlihat sih memang Kakak Yuta ini sangat fashionable ya. Nanti mungkin kita suruh sedia catwalk kali ya. Bukan model. Nggak apa-apa, tapi OOTD-nya terus itu tuh kalau misalkan tadi dibilang kan ada hibah handover job dari mama mertua ke Kak Yuta kan. Dari kapan Kak Yuta mulai benar-benar purely handle this business?
I purely handle itu start dari tahun 2015. 2015, udah dari 5 tahun ya berarti ya, Mhm. sudah. Jadi aku lulus kuliah di Jogja, aku kerja di perusahaan Prancis. Akhirnya karena ya udah minta bantuan, aku mulai pelajarin step by stepnya. Awalnya gimana tuh? Awalnya ya karena kan nggak cuma di desain tapi harus bantu manajerialnya kan. Oh ya udah karena kita benar-benar ekspor, kita keluar, kita harus kerja sama orang asing, itu yang benar-benar disiplinnya tinggi, harus time schedule-nya jelas, harus deadline-nya pasti. Ya udah, kita benar-benar harus penyelesaian yang benar-benar keras. Dan di sini pun kita kerjanya tuh perputaran cukup cepat, jadi karyawannya benar-benar harus disiplin kayak gitu. Karena 40 sih lumayan juga banyak Yap. yang di manage kan dan soalnya. aku beruntungnya sih karena punya mama mertua yang benar-benar strict. Keunggulan di bisnis itu adalah punya mertua yang strict, itu adalah hal yang sangat beruntung justru karena dia udah mengajarin, karena aku sama Angga suami aku itu memutuskan untuk oke, kita harus bangun ini sendiri, kita nggak boleh cuma take over aja dari mama, tapi kita harus tahu. Semua ya. Akhirnya cuma mama modalin, oke aku modalin kamu, kasih kamu satu customer, kain apa, mesin kamu harus beli sendiri punya kamu harus invest sendiri. Udah, jadi kita mulai berhutang dulu, nyicil dulu kemana. Kalau mesin kan kita harus pakai USD kan, bayarnya pakai dollar kan. Ya udah kita mulai untuk nyicil dulu. Kamu beli kain, jadi aku dulu yang naik motor sana sini bawa kain roll-rollan ya kayak gitu. Itu effortnya sebelum sampai sebesar ini. Betul. Itu ada proses-proses seperti disiplin yang tinggi. Ya, terus habis itu nih, aku mau nanya, tadi kan sudah aku nanya soal motivasi dan background sudah semua ya. Untuk garmentnya sendiri ini namanya kalau boleh tahu PT apa? Kalau dari garment kita pakai CV Krishna Duta. CV Krishna Duta. Iya, kalau untuk retail shopnya itu kita pakai CV Karya Primadana. Masih tapi under company kan sama. Under company yang sama, cuma kalau yang CV Krishna Duta itu under mama karena udah di build up dari lama banget sama mama. Kalau untuk retail shopnya atas nama suami. Oh gitu. Tapi nyelip satu manajemen yang karena sama. kan kita tim productionnya sama. Kayak gitu. Terus habis itu untuk sekarang tadi kan kakak bilang kalau misalkan garment ini produksinya ekspor ya kalau nggak salah ya. Basicnya memang hanya dancewear kah atau yang lain-lainnya juga? Kalau untuk basic kita emang benar-benar dancewear karena di sini kita ada production untuk bajunya, uniformnya, biasanya mereka untuk practice, untuk konser ataupun competition. Kan kita bukanya nggak untuk retail aja tapi untuk bulk order. Jadi kita kirimnya lumayan luas ke UK, ke Australia basicnya paling mainly di Aussie. Australia, UK, kita juga ada di Singapura sama di Kenya. Jadi kita ada dancewear, yoga wear, tapi basicnya di ballet. Dan di lantai 1 kita ada untuk shoes factory. Jadi kita juga buatin untuk ballet shoes, Latin shoes. Itu ya berarti ya Ya. semuanya. Dan untuk lokalan karena di Bali kan di Indonesia itu ballet belum terlalu luas ya. Cuma ada beberapa aja. Dan international school aja yang support kita. Kita juga support untuk sekarang ada namanya itu dance sport kalau di Bali. Jadi mereka tuh kayak samba dance, Latin dance. Bukan kalau aku nggak salah Cheers juga pakai fabric yang sama iya, deh. Cheers juga sama. Kalau untuk Bali dulu deh, Bali itu customer-customernya ada yang benar-benar selain international school, sudah emang benar-benar. Ada, jadi kita ada namanya EOD. Jadi mereka pasti ada kayak ada konser rutin, perlombaan rutin di setiap tahunnya itu kayak di provinsi dia ngadain lomba di masing-masing kabupaten itu dia masih ngadain lomba. Jadi itu dia yang aku bilang ada samba dance, Latin dance, cancan yang kayak gitu. Tapi lebih baliknya lagi ke dance gitu ya. Iya pasti yang butuh dance karena gerak-gerakan material fabric ya fabric sendiri kita pakai yang benar-benar fit to body kan, yang lycra yang kita impor dari luar. Jadi itu yang lumayan susah untuk dikerjakan di dalam berarti kain juga ngambil dari luar, produksi kain di sini kirim keluar. Iya, kita kirim keluar. Karena untuk yang cari kualitinya yang bagus itu dari luar. Gitu. Terus kalau misalkan sebentar, ini kayaknya enak ya kalau misalkan dia disuruh
pakai baju-baju dance. Biar sekalian kan. Siapa tahu kan butuh model, jadi langsung aja ownernya langsung modeling pakai itu. Kalau misalkan kayak tadi tuh, market kan ada Aussie, Singapura, ada UK, ada apa lagi tadi? Kenya. Nah, masing-masing market itu punya differentiation beda-beda kah? Maksudnya secara preference-nya gitu. Jelas. Karena masing-masing pertama dari basic dia style. Mereka itu punya keinginan warna, material yang berbeda-beda. Sama kayak kita bandingin di Aussie sama di Kenya itu beda. Karena dari segi kondisi udara, iklim mereka berbeda. Pasti yang fabriknya minta yang lebih tebal, ada yang lebih tipis, itu tapi sama-sama yang elastik. Berapa lama sih butuh proses kayak sampai akhirnya tektokan dulu baru deal gitu? Jadi kita pertama itu dari sampling dulu. Jadi biasanya ada yang ini kan kalau misalnya bisnis ekspor itu customer trust banget ya. Jadi sampling dulu, mereka kirim desain via email atau sometimes mereka request, bisa nggak kamu desainin, aku butuh style seperti ini nih. Aku mau yang warnanya tuh agak gonjreng, ngejreng gitu. Aku mau yang dia itu cocok untuk nari ini nih. Udah akhirnya kalau yang bagian desain lari ke aku yang desain. Kakak juga yang ngedesain. Aku yang ngedesain dulu, mereka udah deal, kita cocokin bahan, material udah oke, ya udah kita kirim. Kalau udah produksi kita kirim sampel ke sana gitu. Kirim sampelnya dulu berarti. Kirim sampel dulu sebelum bulk order. Ada yang mereka datang sendiri ke kita karena mereka ingin tahu nih factory seperti apa. Karena di sini kan kita ada proses-prosesnya ya. Pertama turun order dulu, diterima di tim manajemen di sini. Setelah itu kita ke pattern maker karena di sini kita computerized banget. Jadi kita karena bulk kan nggak mungkin kita manual untuk reading size kan, jadi kita ke pattern maker, habis itu ada cutting material, setelah cutting baru production, baru di quality control kayak gitu, baru kita berani untuk kirim keluar. Kalau sebelum itu lolos dari QC kita nggak berani kirim karena benar-benar harus, karena kan customer luar itu lah, balik lagi ke customer trust-nya kita. Apalagi kan jauh-jauhan kan istilahnya kan. Gimana kita butuh biar continue order nih. Biar ada repetitif nih lumayan betul. Minimal banget bulk order itu berapa sih kuantitinya? Kita sebenarnya nggak pernah ngebatasin ya, entah dia mau order 1-2 pun kita welcome untuk itu. Cuma kalau untuk minimal biasanya mereka itu bulk order itu di 50 pieces. 50 pieces. Kalau size. Per size, iya. Wah, banyak sekali ya. Itu berapa lama prosesnya sampai akhirnya jadi beneran ordernya? Kalau untuk 10 pieces aja kita bisa ngerjain di setengah hari. Oh, cepet juga. Karena komputerisasi itu ya mungkin. Iya, ya. karena jadi, juga udah style-nya udah katam lah ya orang udah katam udah dari 2002 guys. Iya, jadi itu tergantung juga, balik lagi kalau misalnya ada human error, ada yang kualitasnya nggak bagus, kita mau nggak mau kita harus ulang lagi, kita balikin lagi sampai itu bolak-balik sampai oke, kita kirim. Biasanya kalau mainly kita per minggu kita kirim itu 200 sampai 250 lebih lah. Lumayan juga banyak ya. Terus ini gimana pas sekarang pandemik gini? Dampaknya gimana nih ke industri fashion? Kalau untuk pandemik jelas banget itu kita berdampak, karena baik lagi kalau kita di toko itu kita kan mengandalkan walking guest ataupun customer yang emang udah janjian nih, aku mau ke Bali, aku mau ke tokomu ya. Dan balik lagi di luar negeri pun itu terdampak kan, apalagi sekolah ditutup, dance school ditutup, mereka nggak ada competition, mereka nggak ada konser, jadi ya otomatis order juga di hold sama mereka di sini. Dan di Bali pun untuk international school juga gitu, mereka ditutup, ya udah akhirnya kan mereka worry ya kalau anak-anaknya pergi ke sekolah atau pergi keluar pun mereka udah worry banget, apalagi melakukan aktivitas di luar. Jadi ya udah akhirnya kita, karena di sini ada lumayan ada karyawan, kita harus bertanggung jawab juga kan untuk itu. Jadi kita kemarin bantu untuk buat APD. APD untuk kita sumbangin ke beberapa sektor, terus ke beberapa rumah sakit juga, dan masker juga seperti itu. Berarti kan karyawan tidak berdampak serius lah ya, cuman di sales ada dampak. Sangat berdampak ya. Berarti kalau bisa ngapan deh.
Berarti kan pandemik ini kan dari Maret ya kalau nggak salah ya kalau di Bali ya. Maret, Juni, Juli udah mau 3 bulan. Selama 3 bulan itu sebenarnya ada ini nggak sih? Ada order yang udah dari di booking lama-lama gitu istilahnya? Untungnya kita karena order itu kan masuknya itu udah 6 bulan sebelumnya, karena di sini kan produksinya lumayan banyak. Mereka udah order dari 6 bulan bahkan setahun sebelumnya. Jadi di Maret tuh masih ada sisa order sebelumnya. Dari bulan-bulan sebelumnya sampai April kita masih stabil nih. Kita masih lumayan lah. Kita sempat ngerjain itu APD dan masker tuh sampai bulan Mei, dan untungnya mungkin karena disiplin di negara luar itu yang kita appreciate banget, yang salut banget, mereka udah bisa bangun lagi, udah bisa berdamai dengan si pandemik ini. Jadi sekolah udah mulai dibuka, akhirnya order udah mulai masuk dari bulan Juni kemarin. Oh udah mulai berarti Udah mulai ada order. Mereka udah bilang oke, continue untuk order yang kemarin bisa dikerjain lagi, bisa dikirim nih. Jadi kita udah mulai juga, karyawan udah mulai aktivitas seperti biasa lah. Berarti enaknya kan kalau misalkan karena kan karyawan paling nggak tidak berdampak, karena kan yang kalau misalkan kita nih kalau misalkan pengusaha pengusaha itu tuh paling worry banget sama karyawan. Iya, karena kita kita aset. Soalnya kan. Aset, dan kita bertanggung jawab atas sekian banyak kehidupan gitu. Karena mereka juga punya kehidupan pribadi nih yang kita mesti bantu dan segala macam kan. Soalnya kita aja yang pengusaha aja berdampak kan, kesian juga karyawan gitu. Betul. Makanya tadi aku sempat nanya juga, karena beberapa pengusaha mungkin dengan berat hati harus cut off beberapa orang. Tapi kan syukurnya di sini sekarang nggak terjadi. Terus kalau misalkan nih aku mau nanya, selama pandemik ini anak-anak di sini ada kebijakan-kebijakan tertentu kah yang diambil? Ada pasti, karena kita ikut protokol kesehatan kan. Dari masuk mereka harus washing hand, harus pakai hand sanitizer, kita juga ada disinfektan, wajib pakai masker. Dan untuk yang karyawan karena di sini kan office nggak terlalu banyak keluar masuknya ya, untuk yang di sana di tim production mereka harus pakai tutup kepala segala macam. Jadi mereka tetap harus untuk mesin pun kita udah atur jaraknya sedemikian rupa. Terus kalau misalkan nanti ketika clothes ini sudah selesai, bakal ada protokoler segala macam juga nggak? Maksudnya direndam atau apa? Aku nggak ngerti sebenarnya kalau misalkan dan suara menciut atau kita tetap harus ada, karena untuk kita ekspor pagi kita kirim keluar kan, untuk intinya untuk kainnya, karena kalau directly semprot disinfektan nggak mungkin, karena itu materialnya yang udah itu paling kita untuk warm aja, untuk segi packagingnya kita benar-benar, dan mereka sebelum masuk ke production ya udah kita harus washing hand, itu udah pasti. Itu aja, karena untuk materialnya cukup riskan ya, dan balik lagi nanti ke customernya pasti sebelum dipakai mereka harus di dry clean dulu. Terus upcoming plan-nya apa nih setelah amin banget nih pandemik beres nih? Amin, semoga bulan ini gitu misalkan pandemik beres. Kira-kira upcoming plan-nya ada mau expand lagi kah atau pasti gimana? Kita mau untuk melebarkan sayap asli. Kita mau yang untuk kan sekarang dancewear udah meluas nih. Kalau di Bali udah cukup banyak orang yang udah ngeh. Jadi kita untuk di Bali sih kita udah marketing udah lumayan. Nah untuk di luar kita ada beberapa tim juga di sana, tim marketing kita. Jadi di sana mereka yang mulai untuk, karena di sini kan ada factory, kita bawa dua ban nih. Ada factory, kita juga ada nama kita dari kayak dancewear untuk si Angga, untuk kami, dan untuk ballet shop itu untuk Mama. Jadi kita punya brand-brand. Kita nggak mau cuma factory aja, bulk order aja, kita juga mau memasarkan brand kita di luar. Jadi mereka aware, nggak cuma kita bisa bulk order dengan brand kita segala macam, tapi ada nih brand yang bagus di Bali yang juga tersebar di luar, yaitu ballet shop, dan ada juga kayak dancewear kayak gitu. Nama brandnya apa tadi Kak? Ballet shop dan sama kayak dancewear. Itu berarti sebenarnya ini ya, range usianya anak-anak lah yang nari balet. Ada yang dewasa nggak sih? Ada. Ada justru juga. Dewasa banyak. Dewasa yang banyak. Dewasa banyak. Kalau pikir anak-anak pik gitu. Iya. Kalau untuk active movement biasanya dari start dari umur 3 tahun. Iya, jadi mereka itu dilatih untuk gimana sih disiplin sama gerakan dulu. Mereka bisa niru dari coachnya, niru gerakan pelatihnya mereka seperti apa. Contoh aja dulu untuk bisa bergerak pede aja dulu gitu kan. Tapi untuk yang range di atasnya mereka udah mulai competition, udah mulai konser, itu sampai ada yang
customer kita itu ada bahkan yang umur 30 tahun ke atas. Emang sudah profesional dancer. Udah ya? profesional dancer. Dia udah percaya lah untuk semua kostum dia dari head to toe dari kita gitu. Oke deh. Kayaknya sudah cukup pertanyaan saya kali ini. Tidak mau terlalu banyak membahas karena biar kalian juga bisa mencari tahu sendiri. Yap. Tokonya ada di 2 tempat. Yap. Jadi boleh di-repeat, Kak? Ada di Bali Ballet Shop itu ada di Jalan Buni Sari Kuta, dan untuk kayak dancewear itu ada di Lipo Mall Kuta. Jadi Lipo Mall bisa datang yang cari yoga wear, dancewear. Tuh, yoga wear juga ada kan lagi hype tuh sekarang kan. Pola hidup sehat Pola ya. hidup sehat kan kalau di rumah Urbanisation. aja. Jadi dancewear Urban dan yoga style. wear silahkan ke suhunya langsung. Apalagi ya, udah sih itu aja sih Kak. Terima kasih banyak Thank you Yana for waktunya. coming. Iya, terima kasih banyak juga sudah menjadi narasumber kita yang sangat insightful. Kita tunggu lagi lokal perspektif yang lainnya tetap bersama saya. See you.